garis bawahi, uji coba vaksin yang dikembangkan. Uji coba, Bos. Ini bahasa kasarnya mencoba. Kira-kira mati atau enggak rakyat Indonesia? Jujur, Mimin enggan mengangkat berita ini untuk dijadikan konten. Namun apalah daya, trauma yang telah lama Mimin kubur dalam-dalam, diam-diam berontak dan muncul di permukaan. Vaksin COVID tahun kemarin telah merenggut nyawa ayahanda Mimin. Belum lagi ibunda Mimin yang secara tiba-tiba terkena stroke hingga koma 1 bulan lebih di rumah sakit. Sehari setelah beliau berdua vaksin masal pertama, di daerah sekitar rumah, Mimin memiliki keluarga yang sederhana, hingga untuk pengobatan ibunda harus hutang kemana-mana. Karena hasil dari menjual motor dan barang berharga lainnya, tidak cukup untuk membayar tagihan rumah sakit. Belum lagi waktu dan tenaga yang dikeluarkan adik-adik Mimin, yang 24 jam selalu standby untuk kedua orang tua. Bahkan di PHK dari tempat kerja, menjadi hal yang biasa aja. Walaupun hingga saat ini mereka belum mendapatkan pekerjaan, demi menjaga orang tua yang tinggal satu-satunya. Yang sebelumnya kedua orang tua Mimin hanyalah penjual mie ayam di pinggir jalan, tapi qadarullah ayahanda dipanggil sang pencipta terlebih dahulu, sedangkan ibunda koma di rumah sakit. Tepat 1 hari setelah vaksin. Yang sebelumnya mereka sehat-sehat saja, berjalan normal seperti pada umumnya. Belum lagi tetangga Mimin, yang entah tak terhitung lagi telah meninggal dunia. Namun, alhamdulillah, Yang Maha Kuasa masih mengizinkan Mimin bersama ibunda, walaupun mengalami stroke sebelah, efek vaksin dan koma yang terlalu lama. Minimal masih bisa melihat beliau tersenyum lagi. Sudah membuat kami sangat bersyukur dan ikhlas menerima semuanya. Namun, hal seperti ini jangan sampai terulang lagi, terutama kepada masyarakat yang lain, karena kami yang rakyat biasa ini hanya mampu pasrah dengan ketentuan apapun, serta patuh terhadap peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga statement Bapak Hasan Nasbi bisa mengobati trauma yang kita alami, terutama Mimin pribadi. Ada soal vaksin TBC kemarin. Ketika Bill Gates datang sini bicara nanti Indonesia akan ada uji klinis vaksin TBC. Tiba-tiba ada fear-mongering. Ya, wah kita jadi kelinci percobaan. Kita jadi ini. Wah, kita akan dikorbankan jadi percobaan vaksin. Padahal ini kan uji klinis tahap 3. Kalau uji klinis tahap 3, namanya bukan kelinci percobaan. Yang kelinci percobaan itu uji praklinis sebelum diuji ke manusia, baru klinis. Kalau uji tahap 1 untuk ngetes keamanan. Uji tahap 2 misalnya untuk ngecek apakah bisa menghasilkan imunitas tubuh. Uji tahap 3 ini untuk mengecek seberapa efektif vaksin ini bekerja. Kalau dari 100 orang yang mendapatkan vaksin, berapa persen yang sembuh? Itu uji tahap 3. Jadi kita bukan uji percobaan ini, misalnya kayak gitu. Tapi walaupun ini baik nih, ya, bagus nih programnya, kita ikut serta, tapi ini kan global, nggak cuma Indonesia. Berbagai negara di dunia ikut serta dalam berpartisipasi dalam uji klinis tahap ketiga ini. Tapi ada yang fear-mongering, wah kita jadi kelinci percobaan, nanti gimana ini segala macam. Bangsa sendiri disodorkan buat coba-coba vaksin yang belum terbukti. Ada aja orang yang salah paham kayak gitu kan. Ketika kita kasih paham pun, mereka tetap salah paham. Nah, jangan takut dengan diskusi ini. Jangan takut dengan pro dan kontra. Yang kita pegang, namanya juga demokrasi. Yang kita pegang risal akhirnya aja. Sepanjang publik sebagian besar mendukung. Kan itu artinya kebijakan ini bisa jalan. Semoga kedamaian, ketentraman, keamanan, dan kenyamanan senantiasa menyelimuti negeriku tercinta Indonesia. Kalau kisah kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.